Jika suatu negara kehilangan arah, kian terpuruk kondisinya, hukum tidak tegak secara adil, kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat, kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri, ketidakmampuan kemandirian, dan harapan kesejahteraan tidak terpenuhi dan tidak memiliki kewibawaan sebagai sebuah bangsa. Maka wajar jika masyarakat menginginkan perubahan besar dan radikal. Karena sejatinya, masyarakat adalah entitas yang terlebih dahulu dari negara. Negara adalah suatu konsensus kesepakatan sosial untuk membentuk suatu aturan bersama, menjadi suatu organisasi besar dengan sistem yang akan dijalankan. Tentu saja, secara mendasar, masyarakat dapat senantiasa memperbarui atau mengganti sistem, mereorganisasi sistem lama tersebut. Dalam diksi sosial politik, fenomena ini disebut revolusi. Jika ditarik dalam konteks Indonesia, dorongan perubahan ini pernah terjadi 1998. Namun sayang, pergerakan masyarakat justru berakhir pada reformasi, sehingga sistem-sistem lama masih bersemayam dalam negara. Oligarki, birokrat, dan pejabat korup, serta masih bercokolnya kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kapitalisme jahat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang tidak berorientasi pada masyarakat, kebijakan investasi, dan ketenaga kerjaan yang semakin menyengsarakan. Keadaan kegagalan menangani pandemi seperti ini adalah momen di mana klimaksnya sistem yang ada menjadi puncak kumpulan kegagalan, dan secara khusus terhadap pemerintahan Joko Widodo. Keadaan ini bisa menjadi pemicu gerakan people power untuk menuntut revolusi, menuntut perubahan secara mendasar, dan menghapus semua unsur benalu negara, birokrat, pejabat, dan kebijakan-kebijakan lama. Dimanapun gerakan people power, pastilah harus memiliki tokoh intelektual yang meramu masyarakat untuk bersama membangun ulang tatanan. Di Indonesia, tokoh yang lekat dengan retorika revolusi adalah tokoh agama, Habib Rizik Syihab. Jika kita ambil kias revolusi yang pernah dipimpin oleh tokoh agama adalah Iran, Ayatullah Khomeini mendorong gerakan people power menjatuhkan monarki Pahlavi dan menggantinya dengan sistem baru, Republik Islam Iran, yang hingga kini Iran menjadi penentang garis keras adidaya Amerika. Revolusi umumnya tidak lepas dari konflik huru-hara. Namun, menariknya, Habib Rizik mengkampanyekan revolusi secara damai. Revolusi akhlak untuk selamatkan NKRI, betul? Betul? Dalam rangka menuju Indonesia berkah, betul? Revolusi akhlak yang sebenarnya secara intuisi, idiom tersebut terlihat kontras. Namun jika perubahan besar dapat dicapai dengan damai dan berakhlak, tentu hal itu menjadi suatu kemewahan akan harapan masyarakat terhadap perubahan yang lebih baik. Di samping itu, Habib Rizik Syihab sukses menjaga ketertiban 7,5 juta manusia dalam aksi 212, yang membuktikan dirinya sebagai pemimpin besar Islam Indonesia dengan cara yang damai. Tentu, hal itu dianggap sebagai sebuah ancaman bagi pemerintah. Tak ayal, berbagai macam cara dilakukan untuk menghambat laju perubahan, fitnah, ancaman, pembunuhan, dan penjara. Hal itu justru memperkuat gelombang opini bahwa Habib Rizik Syihab adalah calon kuat pemimpin revolusioner
Terlebih lagi, sikap kenegaraannya yang anti barat, anti komunisme, menjadi jelas akan sikap kebangsaannya. Perusahaan-perusahaan Amerika yang raksasa besar, mereka yang buka kilang minyak, disedot minyak kita, dan pembagiannya tidak adil. Kita cuma dikasih ampas, kita dibikin miskin. Makanya dari dulu Pak, dari beberapa tahun yang lalu Front Pembela Islam sudah menyerukan usir Amerika dari Indonesia. Kita nggak butuh bergantung kepada mereka. Kita bisa kaya kalau olah kekayaan kita. Kenapa kita harus mempertuhan Amerika? Dikit-dikit Amerika, dikit-dikit Amerika. Tentu seorang pemimpin besar perubahan bukan hanya berpikir tentang golongan, melainkan spektrumisasi dari kedaulatan, kesejahteraan rakyat, keadilan, dan pemerataan, kerukunan warga negara, serta persatuan. Tentu jika diambil dari sudut pandang tokoh agama Islam, Habib Rizik Syihab akan mengambil nilai-nilai Islam. Bukan sesuatu hal yang aneh, karena di dalam Islam sendiri adalah ajaran tentang keadilan dan perdamaian. Islam juga termasuk ideologi besar yang ikut mewarnai pergolakan ideologis. Bukan mustahil, ideologi Islam mampu menciptakan era yang jauh lebih baik, lebih adil, lebih tertata. Tidak seperti dunia saat ini yang diatur tangan-tangan globalis. Walaupun Habib Rizik Syihab masih di dalam proses pemenjaraan, tapi potensi besar sebagai pemimpin besar revolusi yang akan membawa masyarakat menuju perubahan tetap sangat kuat.